Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang diwakili oleh Bapak Asisten. Standar isi kurikulum pendidikan Stikom berkembang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan IT dan kebutuhan stakeholder. Dengan demikian, kurikulum selalu direvisi paling lama 4 tahun sekali dan dengan konsentrasi pada pencapaian kompetensi serta kemampuan yang memadai dengan memadukan kurikulum nasional, kurikulum lokal secara seimbang dan profesional dengan porsi 50% teori dan 50% praktik. Dan untuk angkatan 2010 sudah menjadi komitmen kami. Ke depan mereka sudah harus tugas akhir harus bilingual. Yang kedua, standar proses. Proses pendidikan di Stikom Kupang senantiasa mengikuti PP nomor 60 tahun 99 tentang pendidikan tinggi, di mana penyelenggaraan pendidikan senantiasa mengacu pada SOP yang tertetapkan secara terpadu dan terarah. Standar pertemuan 16 kali menjadi syarat dan proses program yang dikumpul berbasis kompetensi dan SAP yang telah ditetapkan. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Output Stikom wajib menyelesaikan untuk S1 158 SKS dan D3 120 SKS. IPK standar kelulusan minimal 3,0. Dan tahun ini kurang lebih mendekati 100% kita sudah mencapai target ini. Dengan penyebaran mata kuliah bertujuan pada pengembangan perilaku, pengembangan kemampuan berkarya, pengembangan kemampuan sesuai standar kompetensi, serta studi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka mata kuliah praktikum merupakan mata kuliah keahlian yang berkarya, kelulusannya minimal mendapat nilai kualitatif antara 75 sampai 85% atau nilai 3 atau nilai mutu. Selain standar akademik, mahasiswa Stikom Kupang senantiasa dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan di bidang kelulusan sehingga mampu memacu semangat berwirausaha atau entrepreneurship dan pengembangan kemandirian. Saat ini Stikom Kupang telah menjalin kerjasama dengan Cisco Networking dan Jenny, di mana Stikom menjadi lokal akademi kedua institusi tersebut, dan mahasiswa wajib mengambil program sertifikasi dimaksud sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi selain kompetensi utama secara akademik. Selain hard skill, soft skill menjadi penekanan dalam proses pembelajaran guna pembentukan karakter dan kepribadian sebagai wujud implementasi perguruan tinggi sebagai knowledge bullying dan karakter bullying. Semua ini dapat terwujud jika ada kerjasama dan dukungan dari semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan IT dan sumber daya manusia NTT khususnya. Hadirin yang saya hormati, menyelenggarakan pendidikan secara berkualitas butuh komitmen, keikhlasan, dan kemauan dari semua pihak. Sebab jika tidak ada, maka lembaga pendidikan tinggi hanya menjadi lembaga pencetak ijazah yang ujung-ujungnya berdampak pada ketidakberdayaan output perguruan tinggi itu sendiri untuk mengembangkan diri sebagai manusia yang mandiri karena tanpa dibekali life skill atau soft skill, sehingga mengingat saat ini pengetahuan saja sangat tidak cukup untuk mendukung kemandirian tersebut. Sentuhan hati akan menjadi sangat penting karena lembaga pendidikan di sekolah dengan orientasi dan misi tertentu selain upaya pengembangan sumber daya manusia, maka semuanya akan sia-sia dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia anak bangsa menuju keterpurukan. Inilah menjadi persoalan dan tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikannya. Para wisudawan wisudawati yang saya kasih, atas nama seluruh sivitas akademik dan keluarga besar Stikom Kupang, saya menyampaikan selamat dan profesiat berbahagia disertai doa dan tulus atas keberhasilan Anda semua. Dan terima kasih pula secara istimewa kami sampaikan kepada orang tua dan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan pada Stikom Kupang untuk membangun sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur. Kepercayaan adalah kekuatan kami untuk berkembang ke arah lebih baik. Akhirnya profesiat dan selamat jalan. Kiranya berkat ilmu, iman dan akhlak yang sudah kalian kumpulkan selama ini dapat menjadi sumber kekuatan untuk karya pelayanan dan pengabdian masyarakat. Alma matermu tetap menunggu jawaban dari wisudawan-wisudawati dalam mewujudkan pada negeri kami berbakti.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Yang terhormat Bapak Gubernur NTT, yang terhormat Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 8, yang terhormat Ketua Stikom Yelindo Kupang, para guru besar dan sivitas akademika Stikom yang saya hormati, para undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati, dan para wisudawan wisudawati Stikom Yelindo Kupang yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur karya Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, rahmat, dan ridho-Nya, sehingga kita sekalian pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara kegiatan wisuda 5 sarjana dan diploma Stikom Yelindo Kupang sesuai dengan rencana dan dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama Presidium Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia atau CKI, saya menyampaikan terima kasih dan merasa mendapat kehormatan atau kepercayaan dari sivitas akademika Stikom Yelindo Kupang untuk membawakan orasi ilmiah sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pemahaman kita bersama mengenai undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik serta pemahaman tentang cybercrime. Sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang saya geluti, yaitu ilmu kepolisian dan ilmu pemerintahan, maka pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang pencegahan kejahatan dalam menghadapi era teknologi informasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, revolusi teknologi, transformasi, transportasi, komunikasi, dan elektronika sejak awal abad ke-20 telah mempercepat hubungan antar bangsa dan melipat gandakan transaksi perdagangan dan lalu lintas barang dan jasa, melampaui batas-batas wilayah kedaulatan negara atau borderless. Fenomena tersebut membawa peradaban dunia pada era globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan, yang pada gilirannya juga membawa perubahan setiap aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya pola hubungan antar bangsa. Keyakinan saya tersebut diperkuat bila kita menyimak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, konsiderans menimbang huruf F yang berbunyi bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 8, yang terhormat Ketua Stikom Yelindo Kupang, para guru besar dan sivitas akademika Stikom yang saya hormati, para undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati, dan tentunya para wisudawan dan wisudawati Stikom Yelindo Kupang yang saya banggakan. Sebagai bagian akhir dari paparan saya, perkenankan saya menyampaikan pernyataan dari seorang tokoh kepolisian Inggris yang bernama Henry Fielding tentang pencegahan kejahatan, yang menyatakan bahwa untuk mencapai sasaran memberantas dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang perlu didukung oleh, pertama, kepolisian yang kuat, yang kedua, kerjasama aktif dari masyarakat, dan yang ketiga, pemusnahan sebab-sebab kejahatan. Saya mohon perhatian kepada persyaratan yang pertama, yaitu disebutkan kepolisian yang kuat.
Kepolisian yang kuat di sini bermakna kepolisian yang profesional, mandiri dan cerdas. Jadi bukan kepolisian yang kuat karena dia punya power yang kuat, tetapi dia kuat dalam arti dia kuat dalam profesionalismenya, kemandiriannya dan cerdas. Jadi polisi yang tidak lagi menggunakan otot tetapi menggunakan otak dan akal budi. Pencegahan kejahatan menghadapi era teknologi informasi memerlukan pemantapan pemahaman kita, terutama komunitas teknologi informasi, mengenai undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai ketentuan normatif. Jadi bayangkan saja misalnya kalau anggota Polri dia tidak memahami undang-undang kepolisiannya atau undang-undang nomor 2 tahun 2002, pasti dia tidak melaksanakan tugas pokoknya juga tidak akan memenuhi harapan oleh undang-undang. Oleh karena itu juga komunitas teknologi informasi diharapkan melakukan pemantapan pemahaman terhadap undang-undang yang menjadi ciri dari komunitasnya. Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf, ini ada satu alinea yang terlewat. Demikian pokok-pokok pikiran saya, dan walaupun penyajian saya ini jauh dari kriteria ilmiah, mudah-mudahan masih ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
3, Yunia Leonovi Neponi Novesi, Sarjana Komputer. IPK 3,61, predikat kelulusan cum laude. Terbaik keempat, Mary Hernandez Ristima Sineta, Sarjana Komputer. IPK 3,58, predikat kelulusan cum laude. Terbaik kelima, Robinson Villa, Sarjana Komputer. IPK 3,55, predikat kelulusan cum laude. Terbaik keenam, Rian Giovanni Antonius, Sarjana Komputer. IPK 3,50, predikat kelulusan cum laude. Wisudawati, lulusan terbaik program studi Teknik Informatika Diplomatika. Terbaik pertama, Dahlia Daniwati Lendes, ahli media. IPK 3,60, predikat kelulusan cum laude. Terbaik kedua, Marianti Tepa, ahli media. IPK 3,59, predikat kelulusan cum laude. Wisudawan Wisudawati, lulusan program studi Sistem Informasi jenjang strata 1 tahun akademik 2009-2010, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Stikom Wilayah Kupang. Rosalia Angelina Pare, Sarjana Komputer. IPK 3,44, predikat kelulusan sangat memuaskan. Maria Rosalina Meo, Sarjana Komputer. IPK 3,41, predikat kelulusan sangat memuaskan. Marcela Luciana Rafael, Sarjana Komputer. IPK 3,38, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yulastri Esti Manafe, Sarjana Komputer. IPK 3,34, predikat kelulusan sangat memuaskan. Mariana, Sarjana Komputer. IPK 3,32, predikat kelulusan sangat memuaskan. Christine Irawati Beta